Dukungan dari pemerintah daerah. Ya, dukungan dari pemerintah daerah, ya kita mudah-mudahan ini masalah izin perizinan ini. Ya. Masih terkait dengan perizinan itu masih ya, perizinan, sulit? bukannya sulit, mungkin untuk daerah-daerah tertentu, karena mungkin kita juga menghormati ini keputusan gitu ya. Terkait dengan sebenarnya produk apa sih Pak yang paling paling tinggi gitu untuk Paling tinggi konsumsinya? kita masih produk yang dominan masih IndiHome ya untuk di Telkom. Kalau di Telkom Group mungkin ada banyak ya. Iya. Kalau di induknya di Telkomnya ini ya lebih dominan di IndiHome karena ini produk retail ya. Produk retail yang bisa langsung dinikmati oleh masyarakat. Kalau yang digitalisasi korporasi itu ada banyak. Ya, kita punya konten digital seperti kalau untuk dokter, klinik itu ada yang namanya DigiKlinik. Yeah. Dan untuk ini juga untuk Indonesia gitu ya. Untuk masa pandemik ini kita juga bekerja sama dengan Kementerian Kominfo yang kita luncurkan dengan Peduli Lindungi. Nah, Peduli Lindungi itu adalah konten yang kita create bersama kawan-kawan di Kominfo itu untuk mendeteksi, men-tracking, men-tracing dan di situ tahu apakah kita berada di daerah aman atau tidak. Saat ini sudah berjalan Pak? Sudah. Berjalan optimal kah? Ya, alhamdulillah pertumbuhan usernya tetap naik. Memang bicara optimal, maksimal atau gimana itu tergantung pemakainya. Semakin banyak pemakainya, semakin banyak penetrasi yang menggunakan, maka itu akan semakin efektif. Ya. Karena itu sangat bergantung komunikasi masing-masing, satu orang, dua orang, tiga orang dan seterusnya. Tergantung penetrasinya. Ya, penetrasinya. Kalau yang pakai hanya satu dua orang, ya pasti tingkat validitasnya kurang bagus. Tapi kalau yang pakai banyak, itu akan deteksinya, kemudian akan tracingnya itu lebih valid lagi, lebih bagus lagi. Nah, ini yang menarik nih Pak, kan kita baru-baru ini ada perombakan direksi ya. Nah, untuk digitalnya ini kan dipegang sama kaum milenial nih. Adrin. Nah, untuk imbasnya ke wilayah? Imbas secara langsung ini untuk saat ini istilahnya gini, terasa banget itu masih belum ini ya, masih belum terasa banget karena masih baru ya. Tetapi dari semangatnya ini sudah terasa, semangat milenialnya itu sudah terasa. Oh, ini kawan-kawan apa istilahnya ada milenial praktisi yang langsung menangani digital itu ada di Telkom. Tergantung juga hal apa yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat tentunya ya. Dan beliau ini kan praktisi langsung ya, praktisi dan langsung jadi istilah pemilik dari salah satu konten digital kita gitu ya, e-commerce kita. Nah, artinya itu juga membangkitkan PD kami nih, ya PD kami secara korporasi maupun secara karyawan. Jadi makin PD lah ada milenial yang masuk ke. Kalau dilihat dari sisi e-commerce gimana sih Pak untuk pertumbuhannya? Dari sisi e-commerce pertumbuhan kita cukup bagus juga untuk ini. Kebetulan kalau di sini kita tidak pegang langsung, ya itu yang pegang langsung ada di divisi tersendiri yang apa istilahnya menjual dan seterusnya gitu di corporate sana. Nah, kalau kami di sini lebih ke operasional. Berarti tentunya untuk memberikan semangat baru ya. Ya, semangat baru, darah baru, talenta baru gitu kan. Sebenarnya kalau untuk internal dari wilayah Sumatera Selatan ini dari pihak internal Telkomnya seperti apa sih? Ya, kalau dari internal Telkomnya ya kebetulan kan direksi yang saat ini itu memang komposisinya masih Telkom gitu ya, berangkat dari Telkom. Ya kita masih semangatnya masih memang ini, tapi dengan suntikan milenial baru masuk ke Telkom itu kan kami juga angin jiwanya segar itu gitu ya, jiwanya milenial ini nih masuk nih, jadi semangat yang menggebu nih membara nih, ya gitu. Jadi ada rasa PD lah ya, ada rasa PD, ada rasa ini juga. Dan siapa sih misalnya orang yang di luar sukses gitu kan, orang di luar sukses dan terkenal gitu, dan produknya juga dia terkenal gitu kan, layanannya digitalnya dia kontennya juga terkenal, masuk ke Telkom, siapa yang nggak bangga? Ya kami pun salah satunya ikut bangga juga. Jadi memang memberikan angin segar Pak. Juga. Nah juga ini baru-baru ini Netflix kembali dibuka sama Telkom. Nah untuk kita lihat dari segi wilayah aja nih Pak, untuk saat ini seperti apa sih? Ya, gini Mbak, itu ketika Netflix belum ada, itu
kita jualan IndiHome itu pertanyaannya adalah kenapa kenapa Netflix kok nggak ada di IndiHome gitu. Itu ketika itu memang bukan karena Telkom nggak mau buka gitu ya, tapi karena kita BUMN nih, BUMN pemerintah dan kita ini milik pemerintah, maka kita harus berarti Netflix masih jadi yang utama untuk dipertanyakan sama masyarakat dong. Maksudnya apanya? Minat untuk yang ada di IndiHome. Oh, kalau dari minatnya kemarin itu banyak sekali permintaan. Saya beberapa kali hearing dengan pelanggan gitu ya. Ketika misalkan kita menawarkan IndiHome, saya sendiri tanya gitu ya kepada ya kaum milenial, saya tanya kemudian kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak gitu yang teman-teman yang kita tahu lah. Pasti pertanyaannya, Pak, kenapa di IndiHome kok nggak ada Netflix? Pasti itu pertanyaannya. Meskipun kita bilang kita ada yang lain loh gitu kan, ada Netflix, ada macam-macam gitu. Tapi jatuhnya masih balik ke sana lagi. Ke sana lagi. Nah, ini momentum yang pas gitu ya dengan adanya direksi baru, kemudian adanya digitalisasi baru. Ini sesuatu yang angin segar lah, sesuatu yang membuat angin segar bagi kami ya, bagi Telkom, terutama dari produk IndiHome ini untuk bisa mendrive lagi. Kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa saat ini Netflix sudah tersedia di IndiHome. Jika dipresentasikan berapa sih Pak jumlah peminat untuk wilayah Sumatera Selatan sendiri? Ya, kami tidak tahu secara persis ininya ya, berapa sih peminat Netflix dan sebagainya gitu. Tapi dari suara kawan-kawan Salesforce itu, kalau kita tanya gitu ya, apa sih yang menjadi kendala kalian berjualan di luar sana gitu ya, ketika melakukan offering kepada customer, itu tanda petik itu, Pak, bisa nggak Netflix-nya? Nah itu selalu muncul ketika saya briefing ya, melakukan briefing kepada kawan-kawan Salesforce, kepada kawan-kawan teknisi. Itu salah satu kalimat yang mereka feedbackkan ke kami adalah itu. Jadi aspirasinya mereka pun ya kita angkat ke jajaran BOD. Tantangan dan kendala korporasi di Sumsel? Tantangan dari sisi ya, kalau tantangan itu luar biasa ya. Tantangan itu cukup banyak lah, dari resources gitu ya. Kami resources ini menghandle seluruh Sumatera Selatan ini. Itu yang tersebar ke sana kemari. Kemudian kontur daerahnya Sumatera Selatan cukup luas gitu. Cukup luas. Kemudian masih banyak demand yang open, yang masih terbuka, yang sebetulnya kita bisa meraih ke sana. Hanya butuh investasi, CAPEX, penggelaran untuk CAPEX perkembangan bisnisnya Pak. Kalau perkembangan bisnisnya luar biasa untuk Sumatera Selatan, ya itu kenapa saya bilang ini tumbuh gitu ya? Ya karena dari kacamata internal kami juga kami melihat dari sisi tumbuhnya produksi, tuh yang dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk kepeminatan itu, kan apapun sekarang ya, sektor apapun itu pasti membutuhkan internet. Ketika membutuhkan internet, salah satunya adalah melirik IndiHome, ya melirik IndiHome, membutuhkan IndiHome. Nah, untuk menggelar IndiHome, maka kita perlu menggelar infrastruktur. Infrastrukturnya fiber optik. Nah, untuk menggelar itu, maka kita butuh CAPEX, butuh investasi. Nah, itu ya challenge kita yang paling inilah ya, paling kita pengen gimana caranya CAPEX kita digelontor, kemudian kita percepat pembangunan, kemudian kita masyarakat bisa menikmati. Bisa dilihat dari percepatan pembangunan untuk saat ini berapa persen kalau wilayah Sumatera Selatan? Dari persentase kan kita punya target, kemudian punya ini ya infrastruktur existing, kemudian kita punya pembangunan nih. Ya perspektif yang kemarin aja, tahun kemarin kita bangun itu sekitar di atas 40.000. Di atas 40.000? Ya, 40.000 port kita bangun. Kemudian ada tambahan-tambahan yang ini. Tahun sebelumnya ada Asian Games, kita luar biasa juga. Ya, karena untuk mendukung Asian Games tahun 2018, itu sebelumnya lebih banyak lagi, itu lebih dari 60.000 gitu kan. Ya. Utamanya tantangan dari korporasi itu apa sih Pak? Tantangan dari korporasi dalam apa ini? Dari segi perkembangan bisnis. Dari segi perkembangan bisnis ya sekarang eranya digital, eranya industri 4.0, ya. Artinya industri 4.0. Satu dari sisi SDM, ya. Dari sisi SDM ini ya beda, SDM Jakarta kantor pusat dengan SDM daerah pasti beda. Nah, itu tantangan satu. Kemudian penyedia atau istilahnya korporasi di daerah atau masyarakat di daerah untuk
teknologi 4.1 juga belum sepenuhnya ini tahu secara detail, dan kebutuhan sekarang pun istilahnya masih belum ini kan, masih belum booming secara masif gitu. Sebenarnya kendalanya apa sih Pak untuk di wilayah di era 4.0 ini? Ya, kalau kendala secara kami mungkin infrastruktur tadi ya. Kemudian yang lain-lain saya kira konten-konten digital udah banyak nih. Nah, tinggal masyarakat butuh terhadap konten itu, kita siap. Ya, kita banyak. Kalau kita bicara industri 4.0 itu kan salah satunya adalah big data. Big data kita punya. Ya, kita punya big data. Ketika masyarakat membutuhkan big data dan sebagainya, perusahaan membutuhkan big data, kita punya big data gitu ya. Yang benar-benar ngurusi big data. Kita punya data center. Nah, kita punya yang terkait dengan data lah, gitu ya. Itu satu. Infrastruktur, nah kita punya. Ya. Kemudian konten digital, nah kita ada satu unit yang dipimpin Pak ini ya, Direktur Pak Fajrin itu divisi digital service. Dia yang meng-create konten-konten digital. Salah satunya adalah membesarkan startup. Nah, startup itu udah di situ. Nah, itu akselerasi digital itu dari situ. Baik, kalau saya potong, startup dari untuk saat ini memang belum berpengaruh ya sejak kemarin gitu ya Pak ya? Ya itu digital itu mulai tumbuh dengan adanya ya pandemi ini kan semua berpengaruh besar nggak sih, maksudnya ada startup dalam perkembangan bisnis untuk Telkom? Ya pasti berpengaruh. Makanya kan tumbuh banyak startup dan itu kita kelola di corporate sana, di divisi digital service. Mereka yang ini, kalau di takaran operasional ini tidak terlalu langsung menangani itu. Tidak terlalu langsung menangani itu. Oke, sebenarnya dari perkembangan bisnis selanjutannya apa sih Pak? Ya, perkembangan bisnis selanjutannya ini salah satunya kan kita dengan kerjasama kolaborasi dengan BUMN, yang dengan Pertamina, dengan perusahaan lain gitu kan. Dengan kalau misalkan kita mensuplai atau mensupport kawan-kawan misalnya di korporasi ada yang namanya ERP, ya, ERP, kemudian ada juga di Pertamina kita dengan nozzle tadi, ya, dengan digitalisasi Pertamina dan lain-lain banyak. Pak, terkadang ini masih dalam pandemi pandemi COVID, dan juga masih ada upaya peran dari Telkom. Nah, ada nggak dukungan dari pemerintah daerah? Dukungan dari pemerintah daerah, ya dukungan dari pemerintah daerah, ya kita mudah-mudahan ini masalah izin perizinan ini, ya. Masih terkait dengan perizinan itu masih sulit? Sulit? Bukannya sulit, mungkin untuk daerah-daerah tertentu, karena mungkin kita juga menghormati ini keputusan gitu ya. Jadi mungkin daerah-daerah tertentu yang antar kota, nah itu kadang perizinan kami agak cukup. Berarti balik-balik ke kendala birokrasi ya? Ya, kami kurang begitu inilah ya, nggak nyelot itu, tapi ini fakta bahwa kawan-kawan ketika kita briefing gitu ya, briefing kan manajer saya minta untuk memberikan present ke saya tentang program dan progres. Nah, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Nah, pembangunan infrastruktur itu di kami tantangan terbesarnya adalah masalah itu. Alasannya apa sih Pak sebelum melakukan perizinan untuk yang sulit tadi? Alasan yang didapati? Ya, alasan yang didapati karena ya macam-macam sih. Ya, boleh kita sebutkan nggak apa-apa Pak? Ya, yang tahu teman-teman teknik ya, tapi intinya adalah gimana ya, harus survei lapangan gitu kan. Berarti dalam jangka waktu yang panjang untuk dapat perizinan. Betul. Padahal kita sebetulnya kita pada saat mengajukan perizinan itu kan kita ada yang namanya gambar tekniknya nih. Iya. Gambar blueprintnya, gambar as-built drawingnya gitu kan. Jadi ini akan lewat sini, kemudian panjang sekian kabel, sekian core, kemudian dengan diameter dan sebagainya, kemudian speknya begini, itu lengkap kita. Kita lengkap termasuk perizinan lain-lain. Tapi dengan dari saat ini masih terus meyakinkan. Ya, ada beberapa titik yang kami memang harus terus koordinasi dengan pemerintah gitu ya, dengan dalam hal ini kawan-kawan di PU gitu, sehingga ya masih intens kawan-kawan ini, sehingga ya itu tadi kita deadline-nya mundur. Misalnya deadline harusnya
triwulan 1 kemarin selesai. Ada juga yang triwulan 2 kemarin harusnya selesai. Nah, akhirnya ada beberapa kita ambil keputusan kita replace. Karena terkait dengan perizinan yang belum turun, maka ada 1-2 kita replace. Baru nanti kalau perizinan udah turun, baru kita masuk ke situ. Apa tadi berkaitan dengan harga nggak Pak? Harga enggak. Enggak ya? Enggak ada. Alhamdulillah so far enggak ada inilah ya, enggak ada masalah di itu. Hanya mungkin intensitas koordinasi aja. Intensitas koordinasi, apalagi kemarin di masa Covid ya. Di masa Covid itu kan kita memaklumi. Survei ke lapangan ada manusiawi lah, ada rasa takut gitu kan. Ada rasa takut, apalagi misalnya ya mohon maaf di daerah merah. Kayak di Prabu Muli, kemudian di Palembang misalnya, di titik-titik tertentu. Jadi saya potong Pak, untuk saat ini sebenarnya pendekatannya untuk Pemda itu seperti apa sih? Pendekatannya ya kita pendekatan ya relationship, kita sowan ke sana kemudian kita nyampaikan gitu kan. Ya sebetulnya secara ini sebetulnya udah tahu lah ini perusahaan Telkom gitu kan, korporasi pemerintah BUMN. Tapi saya masih menjadi tanda tanya tuh kenapa hal yang memang untuk menyangkut banyak perizinannya malah untuk di mungkin ini masalah otoritas keputusan di sana ya, keputusan sana sehingga kami tidak bisa tahu detail lah ya, karena kami sifatnya hanya koordinasi, konsolidasi, kemudian ketika ada kita mau merencanakan pembangunan, kita harus izin dan sebagainya gitu. Jadi sebatas itu. Kalau secara detail di dalamnya kita nggak. Oke, Pak, ini masih berkaitan sama sesama BUMN nih. Kan tadi Bapak bilang ada digitalisasi nozzle, ini menarik nih. Kan saya soalnya kayaknya yang saya dengar isu penerapan digitalisasi nozzle itu tersebut pada tahun 2018 ya. Itu berlangsur. Nah, untuk wilayah Sumatera Selatan sendiri, Pak? Jadi memang betul digitalisasi Pertamina itu sebetulnya bukan mulai sekarang ya. Digitalisasi Pertamina itu mulai dari lokal lokal itu, kemudian masing-masing SPBU mereka sudah ada yang menerapkan digitalisasi gitu. Tapi kan tidak terintegrasi. Misalnya katakanlah ada yang punya pemilik SPBU-nya itu dia punya kreatif konten atau dia punya canggih lah dalam hal IT, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, kemudian ketika itu tahun-tahun sebelumnya 2018 ke belakang itu Pertamina juga pernah dengan salah satu perusahaan BUMN juga. Kemudian kita nggak tahu kenapa kemudian nggak diterusin. Kemudian masuklah Telkom. Gitu. Nah, masuknya Telkom itu sejak 2018 ke sini lah. Akhir ya? Ya, sekitar 2018 lah ya. Kemudian 2019 itu Jamali, Jawa, Madura, Bali itu harus 100%. Nah, kami di Sumatera, terutama di Sumatera Selatan, itu kami punya target Agustus tahun ini harus close. Nah, ada kendala nggak sih Pak untuk? Banyak sekali ya. Pertama, sistem atau masing-masing SPBU itu mereknya lain-lain. Ya, mereknya lain-lain sehingga untuk memastikan satu tetes bensin itu itu kita harus pertama dari sisi ini dulu perangkatnya. Kemudian yang kedua, ketika kita instalasi, bayangkan instalasi di titik yang rawan kebakaran. Kita sementara misalkan narik kabel dan sebagainya, nggak mungkin mematikan apa istilahnya usahanya mereka kan, tutup dulu nggak boleh kan. Akhirnya kita cari jam malam, kemudian narik baru begini dan sebagainya. Nah itu butuh ternyata kurang catuan listrik, kurang ini dan sebagainya. Nah belum materialnya, materialnya kami misalkan banyak sekali mulai dari ATG kemudian sampai ke titik nozzle sampai perangkat-perangkatnya itu kan banyak. Nah itu kami perlu datangkan kan dari Jakarta sendiri ada yang impor, ada yang lokal dan sebagainya. Oke, berarti terkait dengan hal ini masih banyak PR. Masih banyak PR. Salah satunya digitalisasi nozzle dan juga terkait dengan perizinan dan lain sebagainya ya Itulah, Pak ya. tantangan kami gitu ya. Untuk kedepannya pencapaian apa nih Pak yang target? Ya, untuk pencapaian target kami di challenge ya. Di challenge kita ada yang namanya target based on RKAP. RKAP itu standar kontrak manajemen.
Tapi ada juga kita di challenge dengan istilah straight to goal. Contoh misalnya 1 tahun target sales kita misalnya 50.000. Yeah. Nah di STTG kita di challenge jadi 60.000. Yeah. Nah, jadi bagaimana STTG ini bisa tercapai. Satu itu. Kemudian yang kedua straight to goal-nya itu adalah gimana pencapaian itu ditarik ke awal. Ya, ditarik ke awal misalkan triwulan 1, triwulan 2 atau semester 1 gitu. Target semester 1 ini close di bulan April atau Mei. Oke, baik. 6.000 tinggi ya Pak ya. Ya udah kalau gitu makasih banyak atas waktunya untuk sore hari ini ya Pak ya. Cindera mata dari Kompas TV. Terima kasih. Nah ini cindera matanya apa ini Telkom ini? Ya nanti. Gak kenang-kenang. Terima kasih. Jangan dilihat dari harga. Keren. Terima kasih Kompas TV.